Sebelum kita memulai pembelajaran kesempatan pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Oke? Untuk itu, mari kita berdoa dipersilahkan. Baik adik-adik semuanya, sebelumnya kita perkenalkan dulu, ya. Perkenalkan nama Bapak, atau mungkin kalau kita di Ocean biasanya kita kenal dengan tentor, dengan kakak gitu ya. Boleh kalian sebut kakak atau boleh dengan Bapak juga, tidak ada masalah. Perkenalkan, nama Bapak Pak Dendi Rohman. Bapak berasal dari Bandung. Bapak mengajar untuk mata pelajaran biologi, IPA dan atau sains gitu ya. Nah, pada kesempatan pagi ini Bapak senang sekali bisa berjumpa walaupun via virtual dengan adik-adik semuanya gitu ya. Tapi pada kesempatan pagi ini tidak mungkin kan untuk semangat kita semakin meningkat walaupun belajar dengan tatap muka secara seperti ini ya. Oke, ini adik-adik semuanya yang ikut banyak sekali dari mulai wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus Sulawesi dan sebagainya yang di seluruh Indonesia terkumpul sekian jumlah yang mengikuti program virtual dari Ocean Education ini. Oke, selamat datang sebelumnya buat adik-adik semuanya. Ya. Dan pagi ini Bapak ingin menjelaskan tentang biologi. Gitu ya. Adik-adik tahu biologi nggak? Kita coba discuss dulu ya. Adik-adik sudah tahu biologi? Atau mungkin kenalnya baru IPA saja gitu ya? Hah? Betul nggak? Gimana? Slide-nya kali ini kelihatan nggak di situ? Halo? Ada slide-nya di situ kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, baik. Kelihatan. Nah, kalau kita lihat biologi, biologi itu mungkin identiknya dengan IPA ya, kalau kalian tahu. Karena kalau waktu kalian di kelas 7 untuk di semester 1, topik-topik yang akan dipelajari di kelas 7 ya, baik kurikulum nasional atau kurikulum Cambridge. Maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya kelas 7 ya, bukan dari kelas 9. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Jadi ada materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Terdiri dari penyelidikan tentang IPA, pengukuran sebagai bahan pengamatan. Topik keduanya adalah klasifikasi makhluk hidup, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, terus pengklasifikasian makhluk hidup. Topik tiganya ada energi dan sistem kehidupan. Terus subtopiknya metabolisme sel, sistem pencernaan. Itu di semester ke-1 untuk yang menggunakan kurikulum nasional. Nah, di semester kedua untuk yang kurikulum nasional tentang materinya itu adalah sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Dan topik keduanya tentang pencemaran lingkungan, dan topik ketiganya tentang pemanasan global. Nah, ini adalah pengenalan materi atau topik-topik yang ada di kelas 7, gitu ya. Di kelas 7 untuk semester 1 dan semester 2 tingkat SMP atau MTS sederajat. Seperti itu. Ini yang menggunakan kurikulum nasional. Nah, terus bagaimana kalau yang menerapkan kurikulumnya kurikulum Cambridge atau mungkin di sini ada yang dari penabur dan sebagainya. Biasanya kalau dari sekolah penabur atau sekolah-sekolah SPK lainnya dia kurikulumnya dia hampir sama. Jadi kolaborasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum yang luar negeri itu sama kok, tidak jauh perbedaannya. Dan topiknya pun juga itu adalah basic yang sudah kalian dapatkan ketika waktu di SD. Nah, terus bagaimana kalau topik yang kelas 7-nya untuk kurikulum Cambridge gitu ya. Nah, untuk yang kurikulum Cambridge ataupun kurikulum yang menggunakan kurikulum luar negeri, ya karena di Indonesia itu kan banyak ya sekolah-sekolah SPK juga, terus banyak sekolah-sekolah yang emang istilahnya kerjasama dengan luar gitu ya, dengan negara luar. Jadi salah satunya mungkin ada beberapa di mitra sekolah pribadi ataupun semesta, karsa bangsa misalkan ya. Nah, dan sebagainya gitu ya. Kebetulan yang memang yang daftar Bapak lihat ada beberapa dari sekolah tersebut. Nah, untuk materinya sendiri seperti apa? Jadi untuk materinya hampir sama, cuman emang
bukunya berbeda. Bukunya buku Cambridge seperti ini, gitu ya. Nah, di buku Cambridge itu sama, satu buku, tapi ada 3. Ada fisiknya, ada biologinya, ada juga chemistry-nya juga ada di situ. Jadi dirangkum dalam satu buku, gitu ya. Nah, topiknya apa saja? Pertama ada tentang Introduction to Science. Jadi itu adalah pengenalan mengenai sains itu sendiri, gitu ya. Jadi nanti akan diperkenalkan, oh ternyata sains itu ada tentang laboratoriumnya, ada prakteknya, ada cara metode-metode ilmiahnya dan sebagainya, gitu. Itu nanti di term yang pertama akan dijelaskan tentang pengenalan mengenai sains itu seperti apa. Jadi IPA itu apa saja sih? Nanti itu di materi pertama untuk yang menggunakan kurikulum asing, gitu ya. Terus materi yang keduanya tentang organisasi kehidupan, gitu ya. Mulai dari organ hidup, terus misalkan tentang rantai makanan dan sebagainya. Itu di materi yang di kelas 7-nya. Terus ada juga tentang organisme, pengenalan virus, bakteri, dan sebagainya. Nah, kalau kurikulum Cambridge atau kurikulum yang luar negeri itu materinya emang lebih luas, ya, lebih luas. Jadi kalau kurikulum nasional kan hanya sebatas oh ini namanya. Jadi hanya sebatas garis besarnya. Tapi kalau menggunakan kurikulum Cambridge itu materinya sangat lebih luas gitu. Ya, jadi pemahaman konsepnya itu sangat luas. Ya, sangat luas gitu. Jadi kalau yang kurikulum Cambridge dia lebih luas lagi penjelasan materinya dan memang lebih banyak lagi pertemuan-pertemuannya, gitu ya. Nah, kita lihat lagi apa lagi? Di kurikulum Cambridge itu nanti ada tentang spesies, klasifikasi organisme, tentang ada pengenalan habitat, adaptasi, gitu ya, jaring makanan, terus dampak untuk tubuh dan sebagainya, energi juga, fotosintesis, gitu kan, pembentukan bagaimana metabolisme, ya, dan yang terakhirnya adalah tentang sistem respirasi. Jadi ini adalah topik-topik untuk materi biologi di kelas 7, ya, di kelas 7 untuk anak-anak yang menggunakan kurikulum Cambridge. Maaf, ini ada kesalahan, ini bukan kelas 9 tapi kelas Oke. Naik adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai belajar, kita coba uji konsentrasi kalian dulu. Ya. Kalian sudah melihat ada gambar di sini? Sudah? Sudah. Coba kalian lihat dulu. Kita press dulu. Nah, barusan kita topik-topiknya, oh kebanyakan segitu. Nah, kita akan coba lihat secara mengkerucutnya. Pertama untuk di kelas 7 ini. Baik. Ada yang sudah melihat gambar bayi di situ? Ada yang sudah melihat gambar bayi nggak di layar kalian itu? Ada yang sudah lihat? Enaknya kalau belajarnya via laptop ya atau komputer. Kalau via handphone itu lebih kecil layarnya, jadi kurang kelihatan. Oke, sudah lihat di situ ada? Sudah? Sudah. Ada yang belum lihat di situ ada bayi? Ada yang sudah belum lihat di sini? Di sini adanya Kak 2 orang. Di sini ada nggak bayi gitu ternyata? Enggak. Sudah semuanya? Masih ada yang belum? Masih ada yang belum ketemu? Yuk, kita kasih waktu sebentar untuk kalian melihat dulu, mengamati. Oke, sudah. Baik, kita lihat. Nah, mungkin bagi adik-adik yang belum kelihatan, kalau tadi tanyanya untuk mencari mana sih gambar bayi itu sendiri. Nah, jadi gini. Oke, sorry. Nah, halo semuanya, bisa dengar suara Kak Dendi? Halo? Bisa. Ya? Oke, kita ulangi lagi. Nah, mana sih gambar bayinya? Kalau kita lihat, ini kalau kita lihat nih gambar yang besar ini
gambar yang besar ini adalah gambar bayi yang sedang tidur. Ini tangannya, ya. Ini mukanya, gitu ya. Nah, ini kepalanya, ini badannya, gitu ya. Nah, sampai sini ini adalah kaki-kakinya. Ini adalah gambar bayi. Jadi, ini betul. Ya, ini adalah uji konsentrasi kalian, ya, agar kalian tahu konsentrasinya. Oh, seperti ini loh. Gitu. Oke, nggak masalah. Baik, kita lihat kembali. Sudah habis sudah ya. Oke, ini masih ada yang waiting. Ada yang waiting, serba. Sudah? Ini sudah. Nah, selanjutnya kita ke selanjutnya. Jadi udah paham ya? Apa sih intinya di sini? Nah, jadi kalian untuk di gambar ini artinya kalian. Oke, selamat datang untuk Herbalik yang atas nama siapa ini? Herbalik ya. Tadi nunggu di waiting ya. Oke, selamat datang untuk yang Herbalik baru bergabung. Baik, mungkin terlambat tadi sedikit tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan aja. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini adalah bagaimana menguji konsentrasi kalian agar kalian bisa fokus. Agar kalian bisa fokus, artinya segala sesuatu itu ada penjelasan, segala sesuatu itu pasti ada jawaban, ya. Jadi jangan berpikir bahwa materi itu sulit dan sebagainya, tapi carilah titik yang paling mudah kalian untuk mengenalinya, gitu ya. Baik. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini adalah konsep IPA untuk biologi. Jadi konsep IPA biologi ini tentang konsepnya aja sih, gitu ya. Jadi sebenarnya materi biologi itu belajar tentang apa saja. Jadi di sini ada tentang gejala biotik, dan mungkin di situ nanti ada tentang metode ilmiah, terus ada keterampilan kerja ilmiah, pengenalan alat-alat laboratorium, terus juga ada bagaimana praktek dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini konsep yang akan kalian temukan nanti di pelajaran biologi seperti itu. Oke? Nah, kita akan masuk di bab pertama. Untuk di bab pertama biologi ini, kita akan mengenal tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi kok kenapa nggak langsung materi yang inti kayak sistem-sistem? Enggak. Jadi untuk di SMP ini, kalian diusahakan untuk mengetahui dulu seperti apa sih IPA itu, ruang lingkupnya bagaimana, dan karakteristik materinya seperti apa, gitu kan. Jadi kalian nanti akan ini tentang bagaimana di objek IPA itu sendiri. Oke? Nah, di selanjutnya di pengenalan objek IPA dan pengamatannya, kita akan mengenal tentang cabang-cabang ilmu biologi. Oke. Sebelumnya, Bapak ingin tanya dulu deh kalian. Kalian tahu nggak apa yang disebut dengan biologi? Barangkali mungkin ada yang sudah baca-baca, apa itu biologi? Ada yang tahu nggak biologi itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, udah. Gimana? Pengetahuan tentang alam dan makhluk hidup. Pengetahuan? Tentang makhluk hidup. Oke, bagus. Yang lainnya adalah yang mau coba, apa itu biologi gitu? Ya? Ada yang mau coba? Biologi itu apa sih gitu? Karena saya waktu di SD cuma belajarnya IPA ilmu pengetahuan alam gitu ya. Nah, kalau tadi mau sedikit jelaskan, nanti kan juga akan belajar di sekolah ya, pas nanti ini. Jadi kalian nggak akan terlalu shock. Oh, pasti biologi kok begini gitu ya. Jadi bio dan logos. Jadi biologi itu terdiri dari dua kata, ya. Kata yang pertama adalah bio dan yang kata yang kedua adalah logos, gitu ya. Nah,
Jadi bio itu apa sih? Bio itu adalah makhluk hidup, gitu ya. Dan logos adalah ilmu. Nah, jadi kalau digabungkan itu apa? Berarti kalau begitu, ada yang mau bisa menghubungkan? Jadi biologi adalah logi tadi adalah ilmu, bio adalah makhluk hidup. Berarti kalau begitu biologi adalah Makhluk hidup. ilmu tentang makhluk hidup. Tentang makhluk hidup. Oke. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Begitu ya, pintar semuanya ya. Jadi itu dari bahasa Yunani, biologi itu bio dan logos. Bio artinya hidup dan logos artinya ilmu. Gitu ya. Jadi bio logos ya. Oke. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Ya, seluk-beluk makhluk hidup di situ. Baik. Selanjutnya kita lihat cabang-cabang ilmu biologi itu apa sih? Nah, jadi di dalam ilmu biologi gitu ya, dalam ilmu biologi itu ternyata ada cabang-cabangnya lagi yang berhubungan dengan biologi. Misalkan ada histologi, gitu ya. Ada histologi apa tuh? Kalau kalian udah tahu kan, kalau yang namanya logi itu adalah ilmu, gitu ya. Nah, sedangkan ini ada histo itu adalah jaringan. Berarti kalau begitu ilmu tentang jaringan. Gitu ya, jaringan apa? Makhluk hidup ya, jaringan makhluk hidup. Terus ada ekologi gitu ya, ekologi, kira-kira apa nih eko lingkungan, logi ilmu, berarti ilmu yang pelajari tentang lingkungan, alam sekitar gitu ya. Anatomi ya, anatomi itu apa? Bagian tubuh gitu ya, berarti ini yang berhubungan tentang bagian tubuh ilmunya. Genetik itu berarti berhubungan dengan pewarisan sifat atau sifat-sifat yang diturunkan, gitu ya, genetika. Ada lagi botani itu apa? Oh, botani itu adalah ilmu tentang apa? Botani ini botani tentang tumbuhan, gitu ya. Jadi ilmu tentang tumbuhan adalah botani. Terus ada lagi sitologi. Apa itu sitologi? Sitologi adalah ilmu tentang sel. Ada lagi fisiologi. Fisiologi adalah ilmu tentang organ atau fungsi bagian tubuh. Dan yang terakhir ada morfologi. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, cuma ini hanya sedikit beberapa cabang-cabang dari ilmu biologi. Ada morfologi. Morfologi itu adalah bagian-bagian dari tubuh yang luar. Misalkan daun, bagian-bagian pada tumbuhan misalkan ya. Oke, seperti itu. Atau misalkan pada hewan ada sirip, misalkan ada sayap dan sebagainya. Itu adalah morfologi. Baik, bisa dipahami? Bisa ya? Oke? Oke. Nah, itu cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah kerja ilmiah. Apa sih ilmiah itu? Jadi kerja ilmiah. Jadi dalam ilmu IPA kita mengenal dengan ada istilahnya kerja ilmiah, metode ilmiah dan sebagainya. Jadi ini nanti dibawanya ketika kalian akan melakukan suatu riset, gitu ya, penelitian atau melakukan suatu uji coba, itu namanya adalah kerja ilmiah. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau kalian nanti ingin menjadi seorang peneliti gitu ya. Jadi kalau kalian kan misalkan nanti masuk laboratorium gitu ya. Nanti di laboratorium akan mengenal tentang penelitian itu seperti ini. Saya ingin meneliti. Mungkin di sini ada yang ingin jadi peneliti dan sebagainya, gitu kan? Nah, di dalam prosesnya itu harus mengalami tahap-tahapnya yang kita kenal dengan ada istilah kerja ilmiah. Ya.
scientist character. Nah, bagaimana kerja ilmiah itu sendiri? Cakupannya satu, sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu dimulai dari rasa ingin tahu, kejujuran, terbuka, kreatif, dan objektif, serta dapat bekerja sama. Kalian nanti, mungkin kalian waktu SD pernah ditugaskan untuk membuat suatu karya, atau membuat, misalkan kalian membuat contohnya itu mungkin tumbuhan yang dikeringkan, herbarium misalkan ya, kalian tugas untuk membuat herbarium, atau misalkan membuat tugas meneliti serangga gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang disebut dengan kerja ilmiah gitu. Dan itu sudah kalian dapatkan waktu di SD dengan praktikum-praktikum seperti itu. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus kalian miliki ketika menjadi peneliti. Dalam di sini adalah ada urutan dari kerja ilmiah itu sendiri. Ya, oke, sikap ilmiah. Yang selanjutnya kita ada yang mengenal dengan keterampilan ilmiah. Keterampilan ilmiah itu apa sih? Jadi dalam keterampilan ilmiah ketika kita melakukan suatu penelitian atau melakukan praktikum gitu ya, kita akan mengenalui namanya adalah pengamatan objek. Jadi apa yang akan kita amati? Misalkan di sini ada Davina, ada Lusti, misalkan Adila, satu kelompok mau mengamati objek tentang sungai atau mengamati makhluk hidup yang terdapat di dalam sungai dekat sekolah misalkan. Berarti di situ kalian melakukan pengamatan objeknya terlebih dahulu. Kalian datang ke tempatnya, terus melakukan melihat datanya, terus ada apa saja di situ yang kalian temukan. Jadi itu adalah pengamatan dalam objek. Tuh, ya. Terus dalam pengamatan itu kita bisa mengenal dua tipe. Pengamatan kualitatif, ya. Jadi kualitatif itu yang bisa kalian lihat, bisa kalian yang kalian melalui indera, gitu ya. Yang jadi tanpa ada nilai yang terukur, gitu ya. Tidak ada nilai yang terukur di situ, gitu ya. Jadi pengamatan kualitatif. Contohnya adalah dengan menggunakan alat indera kita, mencium, melihat dengan indera penciuman, dengan indera penglihatan, dengan indera perasakan, dengan indera peraba, gitu kan? Itu yang disebut dengan pengamatan yang sifatnya kualitatif, hanya bisa dirasakan, gitu ya. Jadi metode yang kita sebut dengan pengamatan kualitatif, yaitu menggunakan indera. Ya, kalian juga sudah pasti sering melakukan pengamatan yang bersifat kualitatif, gitu ya. Nah, terus bagaimana yang pengamatan kuantitatif, gitu ya? Pengamatan kuantitatif itu yang terukur. Misalkan apa? Misalkan Ardan atau misalkan Adila mau mengukur ini besarnya mengukur tingginya tanaman misalkan ya. Saya menanam tanaman selama seminggu misalkan. Saya ingin diukur. Menggunakan apa? Bisa menggunakan mistar, ya, atau bisa menggunakan ukur yang lainnya. Yang paling mudah adalah menggunakan mistar meteran, gitu ya. Saya ingin mengukur misalkan besarnya batu, bisa diukur ya menggunakan alat ukur, gitu ya. Atau saya ingin mengetahui beratnya berapa nih, gitu ya. Beratnya misalkan biji ini berapa, gitu kan. Setelah dimasukkan ke dalam air itu nanti jadi berapa, gitu ya. Jadi pengamatan yang sifatnya kuantitatif itu pengamatan yang ada nilainya, bisa kita lihat ya. Kalau tadi kan berdasarkan indera ya, kalau sekarang berdasarkan data nilai. Paham? Bisa dipaham ya? Bisa ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya misalkan kegiatan pengamatan. Nanti kalian ada program pengamatan. Biasanya kalau itu dari sekolah kalian disuruh keliling ke sekolah mencari objek-objek yang bisa kalian amati. Misalkan, saya melihat daun, bentuk daun misalkan ya. Bentuk daunnya coba lihat kalau bunga, misalkan kalau tanaman singkong daunnya bagaimana? Bentuk daunnya menjari. Kita lihat lagi panjangnya berapa, gitu ya. Panjangnya itu dari mulai
Pangkal sampai ujung adalah 10 cm. Lebarnya berapa? Oh, diukur lebarnya. Permukaannya bagaimana? Oh, permukaannya halus, kasar, atau misalkan bergelombang gitu ya, dan misalkan berbulu atau sebagainya. Warnanya apa? Oh, ini warnanya hijau. Oh, ini warnanya kuning. Oh, ini warnanya misalkan agak kemerahan. Itu adalah kegiatan pengamatan. Jadi kita mengenali objek yang ada di sekitar kita melalui pengamatan. Oke, jadi kalian nanti di kelas 7 nanti tidak akan langsung belajar materi yang sulit-sulit, enggak ya. Tapi kalian kenalkan dulu, oh ternyata di biologi itu ada tentang praktikumnya. Oh, biologi itu ada kegiatan pengamatannya. Oh, dalam pengamatan itu kita tidak hanya mengamati saja, ternyata ada langkah-langkah yang harus kita ikuti seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya, bisa langsung menanyakan. Nah, yang selanjutnya adalah dalam keterampilan ilmiah itu apa? Ada pengelompokan. Jadi kalau kalian sudah melakukan tadi pengenalan objek, dikelompokkan, gitu ya. Jadi dilakukan ketika kalian sudah menentukan objek yang kalian amati. Kelompokkan berdasarkan yang mudah kalian amatinya, gitu ya. Oh, misalkan ini adalah yang ada di darat. Oh, ini ada yang di air. Oh, ini yang misalkan ini komponen biotik. Oh, ini komponen abiotik. Oh, saya ingin mengamatinya yang misalkan dia memiliki kaki, atau ini yang tidak memiliki kaki, gitu, misalkan. Itu kalau hewan sebagainya, gitu kan. Nah, jadi pengelompokan itu untuk memudahkan kalian untuk melakukan penelitian, gitu. Ya, jadi jangan misalkan dalam satu wilayah kita teliti semuanya, enggak, kelompokkan dulu. Kita mau meneliti tentang hewan dulu, kita mau meneliti tentang tumbuhan dulu, gitu ya, atau kita mau meneliti tentang organisme yang lain, gitu, ya. Jadi lakukanlah pengelompokan. Oke, pahami ya. Nah, selanjutnya adalah dalam keterampilan ilmiah melakukan percobaan. Misalnya apa nih Kak? Misalkan melakukan percobaan. Ketika kalian tadi misalkan contohnya tadi itu kalian ke sungai dekat sekolah. Di sungai dekat sekolah kalian mengambil airnya, misalkan mengambil air sungai tersebut. Setelah diambil di air sungai tersebut, kalian lihat di bawah mikroskop air tersebut, gitu ya, atau dibawa ke lab, atau misalkan di bawah dilihat di loop, gitu ya. Kalau misalkan yang lebih besar, tapi kalau misalkan yang lebih kecil-kecilnya lagi kita bisa lihatnya di mikroskop, gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat dan kita amati, itu yang masuk dalam eksperimen atau percobaan. Nah, kalian pasti nanti akan melakukan praktikum, ya, melihat mikroskop dan sebagainya. Jadi membuat rancangan percobaan yang kalian buat bersama kelompok kalian. Itu ada dalam keterampilan ilmiah. Nah, keterampilan ilmiah yang terakhir ya adalah interpretasi hasil. Misalkan kelompok tadi yang sudah melakukan penelitian tersebut, oh ternyata ketika dilihat di bawah mikroskop, saya melihat di situ ada makhluk, misalkan organisme yang bentuknya itu seperti bakteri ya, atau misalkan memang bakteri, atau misalkan adanya protozoa gitu. Apa itu protozoa? Kayak amuba dan sebagainya, gitu ya. Atau kita melihat adanya contoh organisme protozoa itu ada paramecium misalkan, gitu ya. Atau di sana ada yang kayak hijau-hijau seperti ini apa? Oh, ini adanya misalkan ganggang misalkan gitu ya. Jadi kalian akan melihat bagaimana hasil setelah kalian melakukan eksperimen. Jadi setelah eksperimen dilihat atau dilakukan, kalian akan melihat hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, langkah-langkah dalam keterampilan ilmiah, ya. Nah, setelah kalian punya hasilnya, diskusikanlah, komunikasikanlah, gitu ya. Oh, misalkan Kak atau Bu atau Pak, misalkan saya tadi sudah melakukan observasi, saya sudah datang ke tempat, mengumpulkan datanya, terus melihat dengan mikroskop, ternyata air sungai yang dekat sekolah itu, airnya itu banyak mengandung organisme seperti ini loh, gitu ya. Nah,
itu seru banget loh. Kalau yang namanya biologi atau IPA di sekolah SMP itu seru karena sudah kita banyak mengenal alat-alat laboratorium gitu ya. Kita bisa praktek, kita bisa datang ke lingkungan gitu ya. Kita bisa melakukan kunjungan. Oh, kita misalkan ke sungai gitu ya. Kita untuk melakukan eksperimen atau membuat eksperimen gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini ada contohnya. Contoh rancangan percobaan. Ya, contoh rancangan percobaan. Ini misalkan ya, namanya ada Albert. Albert ingin mengetahui pengaruh pupuk buatan dan kompos pada tanaman. Gitu ya. Jadi Albert itu memiliki tanaman dan dia ingin melakukan pemupukan. Nah, pupuk yang dia punya itu pupuk buatan dan kompos pada tanaman itu. Nah, terus misalkan apa yang harus Albert lakukan? Lakukanlah judul percobaan. Misalkan adalah pengaruh pupuk terhadap tanaman. Tujuannya apa? Misalkan untuk mengetahui akibat dari pupuk terhadap tanaman. Tempat, alat, bahannya apa? Misalkan tempatnya pot, alatnya tanaman, bahannya pupuk dan sebagainya. Nah, terus kok ada variabel gitu ya? Apa itu variabel? Variabel itu adalah faktor-faktor yang dibuat untuk mempengaruhi pada praktek tersebut atau percobaan tersebut. Nah, ini ada variabelnya. Oh, ada variabel apa sih gitu ya? Jadi variabel itu yang dibuat atau untuk melengkapi dari praktek tersebut atau percobaan tersebut. Kita mengenalnya ada 3 macam variabel. Nah, kalian harus ingat tentang 3 variabel ini. Kenapa? Karena 3 variabel ini, materi ini akan sampai ke SMA. Ya, dari SMP ke SMA kalian belajar tentang variabel. Bahkan di setiap ujian-ujian sering tanyakan tentang variabel. Ada berapa macam variabel dan sebagainya. Nah, dari ini Bapak ingin menjelaskan tentang 3 variabel yang ditentukan dalam percobaan. Misalkan seperti ini. Kita kenal dengan satu adalah variabel bebas. Jadi, variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti. Contohnya bagaimana sih, Kak? Misalkan begini. Misalkan di sini ada Lusti ya. Ada Lusti menanam tadi misalkan atau Albert yang tadi menanam pohon bayam ya. Menanam bayam di pot. Satu potnya itu tidak dikasih pupuk, yang satunya lagi dikasih pupuk misalkan. Menurut kalian ada perubahan nggak? Ada perbedaan nggak tanaman yang dikasih pupuk dengan tanaman yang tidak dikasih pupuk? Ada perbedaan nggak pasti nanti hasilnya? Ada, gitu ya. Pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan itu karena dipengaruhi oleh variabel bebas yang dilakukan pemberiannya berbeda, gitu. Jadi kita kenal dengan istilahnya variabel bebas. Oke? Misalkan jenis pupuk, jumlah pupuknya yang berbeda, atau misalkan begini, kalau misalkan tadi Davina nyimpennya di tempat yang gelap, gitu ya. Kalau misalkan Aldila, misalkan saya simpannya tempat yang terang. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya, tanaman yang disimpan di tempat yang gelap dengan tanaman yang disimpan di tempat yang terang. Itu pasti ada perbedaannya, gitu. Ya. Nah, yang kedua, variabel terikat atau dependent. Kalau tadi kan independent, kalau sekarang dependent atau terikat. Jadi kalau variabel terikat itu adalah variabel yang tergantung oleh variabel bebas. Jadi misalkan karena tadi ada perlakuan yang berbeda, maka akan timbullah variabel terikat hasil pengaruh dari tersebut. Misalkan tadi tanaman yang dikasih pupuk ya setelah 1 minggu subur banget. Banyak bunganya, sudah mulai berbuah atau misalkan daunnya hijau. Sedangkan tanaman, misalkan tadi yang tidak dikasih pupuk, 1 minggu setelahnya, misalkan kurus gitu ya, belum berbunga dan sebagainya. Nah, berarti kalau begitu, variabel terikat di situ kita bisa lihat, oh tingginya bertambah, gitu ya. Oh jumlah buahnya bertambah. Oh banyak daunnya mulai bertambah, yang asalnya kecil-kecil sekarang udah besar-besar misalkan. Nah itu yang dikenal dengan variabel terikat, gitu ya. Itu kita kenal dengan istilahnya variabel terikat. Jadi ada variabel bebas, ada variabel terikat, gitu ya.
Nah, kita lihat yang ketiga, ada sebut dengan variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Ya, jadi kalau dalam variabel kontrol itu sendiri tidak diberikan perlakuan, ya normal. Misalkan tanamannya sama, misalkan tanamannya tanaman sayuran bayam, gitu ya. Ditanamnya menggunakan tanah. Jadi itu sama. Jadi tidak ada perlakuan yang berbeda. Misalkan disiramnya sama, misalkan ya disiramnya dalam 1 hari 2 kali, gitu ya. Terus misalkan jenis tanamannya sama-sama tanaman bayam, misalkan yang tadi tanaman bayam, gitu ya. Nah itu jadi kalau variabel kontrol itu adalah tidak diberikan perlakuan apapun. Jadi dia sifatnya sama, tidak dibeda-bedakan. Oke, dari ketiga variabel ini kalian tahu kan? Apa itu variabel tadi? Variabel itu adalah faktor yang diberikan atau perlakuan, gitu ya. Perlakuan yang diberikan pada percobaan yang kalian lakukan, gitu ya. Jadi kalian harus ada variabel-variabelnya. Karena materi variabel ini akan terus ke bawah sampai kalian nanti menjelang SMA pun. Bahkan kuliah pun juga mesti pakai. Ya, untuk membuat skripsi sebagainya itu ada variabel-variabel yang digunakan dalam tugas akhir itu. Nah, contoh eksperimennya tadi, misalkan ini Albert. Nah, ini contohnya ya. Albert akan menanam stroberi di kebunnya dengan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk buatan dan pupuk kompos. Nah, kalau menurut kalian pupuk buatan itu ada pupuk buatan dan pupuk kompos kan berbeda. Berarti kalau begitu pupuk itu termasuk variabel apa? Ada yang tahu? Variabel bebas ya, karena pupuknya berbeda kan. Ada pupuk buatan, ada pupuk kompos. Jadi dikatakan sebagai variabel yang bebas. Ya. Terus misalkan kita ingin lihat variabel terdekatnya seperti apa? Oh, tingginya setelah 1 minggu berbeda. Oh, tanaman stroberi banyak daun, terus lebar daunnya dan banyak buahnya. Nanti diukur sama kalian dan itu masuknya kepada variabel terikat. Terus variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya misalkan sama-sama tanaman stroberi, gitu ya, yang diberikan pupuk ataupun misalkan tanpa pupuk, gitu. Jadi tanaman stroberi kan dua-duanya itu menggunakan tanaman stroberi. Misalkan kalau misalkan begini, 1 tanaman stroberi, 1 tanaman misalkan murbei, pasti itu kan berbeda. Itu pasti masuknya ke variabel bebas karena berbeda tanamannya, gitu ya. Oke, diingat terus ini ada 3 variabel yang harus kalian kuasai dalam kerja ilmiah ataupun dalam metode ilmiah, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat. Pak, kok ada lagi? Ya. Jadi, kalau tadi kerja ilmiah, dalam kerja ilmiah kita harus mengikuti langkah-langkah yang selanjutnya adalah metodenya. Jadi, sebenarnya dari kerja ilmiah itu adalah masuk ke dalam metode ilmiah. Cuman metode ilmiah dia lebih rumit, lebih lengkap lagi. Misalkan yang pertama adalah menyusun rumusan masalah. Kalau kalian kerja ilmiah tadi itu kan lebih simpel ya. Kita datang ke objek dan sebagainya. Tapi kalau kalian ingin membuat suatu yang pengamatan yang misalkan dia melibatkan banyak orang, terus ini adalah praktek bersama dan sebagainya, maka ada langkah-langkah yang kita kenal dengan langkah-langkah metode ilmiah, gitu ya. Nah, dalam langkah-langkah metode ilmiah ini kita akan mengenal tentang menyusun rumusan masalah, mengumpulkan data awal, gitu ya, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan dan mempublikasikan hasil. Gitu, ya. Nah, adik-adik, karena waktu kita kan sampai dengan jam 10, dilanjutkan nanti setelah jam 10 kita akan menuju ke latihan soal. Jadi kita langsung aja ya, kita mengenal tentang langkah-langkah metode ilmiah. Kak, apakah udah pasti saya nanti di kelas 7 belajar ini? Ya, di kelas 7 kalian akan belajar yang ini ya, belajar tentang metode ilmiah. Jadi ada langkah-langkah dalam metode ilmiah itu sendiri. Ya, 1 adalah merumuskan masalah. Ya. Yang akan dilakukan adalah merumuskan masalah. Jadi
kalian harus merumuskan masalahnya apa, terus misalkan, nah merumuskan masalah itu bagaimana? Kita lihat. Nah, oke. Masalah adalah suatu yang akan diteliti dan dipecahkan. Masalah biasanya berupa pertanyaan ilmiah yang dapat dijawab dengan melakukan percobaan. Misalkan, tadi itu kalian misalkan mau percobaan ke sungai yang ada di gitu ya. Masalahnya kenapa sih kalian pilih sungai tersebut? Itu kan masalahnya. Jadi kalau kalian mau melakukan suatu praktikum atau suatu misalkan melakukan pengamatan, harus ada masalah apa yang akan terdapat dalam wilayah tersebut atau kondisi tersebut. Misalkan, di sana kalau kalian tadi pilih sungai, karena di sungai tersebut warnanya kok hijau, misalkan. Nah, selanjutnya kalian menyusun yang namanya, selanjutnya menyusunlah hipotesis. Hipotesisnya bagaimana? Kalian menduga-duga dulu. Misalkan menduga-duga dulu. Mungkin gini, sungai itu berwarna hijau ya dekat sekolah karena tercemar. Bisa jadi. Mungkin karena banyak daun yang jatuh hijau, misalkan, bisa jadi, gitu ya. Karena mungkin banyak organisme lain. Atau mungkin banyak sampah. Nah, itu kan, itu yang disebut dengan menyusun hipotesis. Ya, dugaan-dugaan sementara. Terus kalian datang ke sungai tersebut. Setelah kalian datang ke sungai tersebut, kalian mengumpulkan data, melihat, di sini nggak ada sampah. Di sini nggak banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain kok, misalkan, atau nggak banyak daun-daun. Kalian sudah mengumpulkan data di situ, kan? Oke, ini ada yang baru masuk. Bentar ya, teman-teman. Ini ada yang baru datang. Oke. Ya. Oke, lanjutkan. Menyusun hipotesis, mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data udah semua ditentukan, lakukan eksperimen. Jadi eksperimen yang tadi kalian ambil itu, si airnya dilakukan diuji di laboratorium. Seperti itu. Ya. Jadi pertama merumuskan masalah dalam metode ilmiah itu. Yang keduanya adalah menyusun hipotesis, gitu ya. Yang ketiganya mengumpulkan data. Yang keempatnya melaksanakan eksperimen, gitu ya. Terus yang kelimanya mengolah data, hampir sama kan kayak tadi ya dengan kerja ilmiah dengan menggunakan metodenya. Terus yang keenam adalah membuat kesimpulan dan presentasi. Gitu. Jadi itu adalah langkah-langkah metode ilmiah. Puasa. Ini kalian ketahui. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, ya. Nah, kita akan mengenal macam-macam alat di laboratorium sekolah. Nah, jadi kalian wajib loh kalau udah sekolah itu nanti mengenal, ya kalau misalkan sudah bisa tatap muka ke sekolah langsung gitu ya, kita nanti ada pengenalan tentang alat-alat laboratorium. Nah, jadi kalian nanti bisa melakukan percobaan-percobaan, gitu ya. Nah, yang paling mudah kita lihat di sini adalah kita pernah melihat namanya mikroskop, ya. Mikroskop ini adalah kita untuk melihat benda-benda yang atau organisme yang ukuran kecil, gitu ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata ataupun lup. Jadi kita gunakan mikroskop karena ukurannya sangat kecil sekali. Misalkan. Terus kita lihat adanya di sini untuk jangka, gitu ya, untuk mengukur tinggi dan sebagainya. Terus di sini ada mortar untuk menghaluskan. Terus di sini ada pipet, gitu ya. Ada terus apa lagi spatula, gitu ya. Terus ada labu juga ya. Terus ada breaker, gelas ukur dan sebagainya. Ini adalah alat-alat laboratorium yang harus kalian pahami kerja dan sebagainya. Ada juga cawan Petris gitu ya. Yang ini ya.
seperti itu. Ini adalah pengenalan mengenai alat-alat laboratorium yang nanti kalian juga akan jumpai di sekolah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mikroskop loh. Ya, mungkin kalian waktu di SD belum begitu familiar dengan mikroskop, tapi nanti kalau di SMP kalian akan banyak melakukan praktikum. Nah, praktikumnya pasti melibatkan mikroskop. Karena nanti pas kelas 9 kalian akan ada uji praktek. Ya, uji praktek itu salah satunya adalah bagaimana kalian cara mengoperasikan mikroskop. Gitu ya. Jadi mikroskop memiliki bagian-bagiannya dan harus tahu juga tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut. Oke. Ya. Mulai dari ada di sini misalkan makrometer, ada lensa okulernya, ada mikrometernya. Di sini penjelasannya juga, gitu ya. Nanti slide ini kalian bisa dapatkan ya. Nanti kita akan share di grup. Jadi kalian tidak perlu untuk ini hari ini. Jadi tapi kalau penting-penting boleh silahkan catat. Tapi nanti kalian juga akan dapat materi ini, ya. Akan di share di grup sama admin. Oke. Nah, biasanya nanti di mana sih Kak kita masukkan objek yang akan lihat? Nah, penjepit objek nanti kita masukkan di sini. Misalkan kita ingin melihat sel atau kita ingin melihat jaringan daun gitu ya. Seperti apa sih jaringan daun tuh kalau dilihat di bawah mikroskop? Atau tadi air misalkan. Air yang tadi kita dapatkan di sungai, kita lihat masukkan dalam gelas ataupun di sini ada paper glass gitu ya. Oke, nanti simpan dalam paper glass, diteteskan. Nah, setelah itu lihatlah di bawah mikroskop ini atau di lensa objek. Kalau ini lensa okuler dan ini adalah lensa objek. Gitu ya. Nanti akan kelihatan dengan beberapa, misalkan kok masih belum kelihatan, gunakanlah pembesaran gitu ya. Pembesaran yang bisa diatur, misalkan ini berapa kali, ini berapa kali, baik dalam lensa okulernya atau dalam pengaturan revolvernya di sini. Gitu ya. Ini diatur di sini. Oke, nanti bisa ketahuan, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini dan sebagainya, gitu. Baik, selanjutnya kita menuju latihan soal karena waktu kita sudah jam 10:06. Jadi kita ada waktu sekitar 9 menit lagi untuk mengerjakan soal-soal. Oke, sudah siap? Gimana adik-adik semuanya? Sebelum ke latihan soal, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Halo? Ya? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau kita lanjutkan. Ya, kedengar suaranya? Terdengar? Masih kedengaran kan suaranya? Dengar. Ya, baik. Baik, kita lihat soal nomor pertama. Ada yang mau bisa jawab? Coba kita latihan soal ya. Kita latihan soal dulu deh dari materi tadi. Oke, coba kita ingat lagi. Tadi materi pertama kita pengenalan tentang topik ya. Kita belajar tentang topik kelas 7 untuk di mata pelajaran biologi. Oke, topik-topiknya yang menggunakan kurikulum Cambridge seperti itu, yang menggunakan kurikulum nasional seperti itu. Yang jelas kedua-duanya memiliki persamaan. Ya, yang beda itu adalah keluasan dalam materinya. Setelah itu kita belajar tentang apa? Tentang kerja ilmiah, gitu ya. Kerja ilmiah, cara sebagainya, dan diperlengkap lagi, diperhalus lagi dengan adanya metode ilmiah. Oke, masih ingat metode ilmiah? Yang pertama apa? Yuk. Metode ilmiah yang pertama. 1. Ya. 1. Tuh. Metode ilmiah yang pertama 1. Ada yang mau jawab? Merumuskan? Salah. Merumuskan masalah. Ya, yang kedua? Menyusun hipotesis. Oke, menyusun hipotesis. Pinter. Yang ketiga apa setelah menyusun hipotesis? Mengumpulkan data. Mengumpulkan
Data. Oke, setelah mengumpulkan data sudah terkumpul sebagainya, Menarik kesimpulan. dari kesimpulan, masa langsung kesimpulan. Laksanakan eksperimen. Iya betul, melaksanakan eksperimen, betul ya, melaksanakan eksperimen. Setelah melaksanakan eksperimen, Mengolah dan menganalisis data. iya, mengolah data, oke, dan yang terakhir, Membuat kesimpulan. membuat kesimpulan dan publikasi nantinya ya. Baik, kita mulai. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Nomor 1, siapa aja boleh. A. Coba deh, ya, mau siapa? Yang A. Yang A. Oke. Kebenaran teori dalam ilmu pengetahuan berlaku. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu, teori-teori itu akan tetap ada jika selama belum ada bukti yang menolak teori tersebut. Gitu ya. Nah, jadi betul jawabannya adalah yang A jawabannya. Ya, yang ini jawabannya. Oke. Kebenaran teori dalam ilmu pengetahuan berlaku selama belum ada bukti yang menolak teori tersebut. Nomor 2. Nomor 2, siapa? Nomor 2? Ada yang mau jawab nomor 2? Ya? Yang C. Yang C. Oke, kita lihat. Gambar bentuk kristal, ya. Jadi gambar bentuk kristal gula pasir yang diamati dengan mikroskop termasuk data apa? Jadi gambar bentuk kristal gula pasir yang diamati dengan mikroskop termasuk ke data apa? Apakah kualitatif, objektif, kuantitatif, atau subjektif? Kuantitatif. Kuantitatif. Oke, ada yang lain? Gambar bentuk kristal yang diamati dengan mikroskop termasuk ke dalam data apa? Berarti kita kan lihat bentuknya ya. Nah, kalau bentuknya berarti kita lihat langsung ke objek. Berarti sifatnya objektif. Artinya benar-benar kita lihat real adanya. Gitu ya. Oke. Jadi masuknya kemana? Ke data yang objektif. Data objektif ini terukur, maka dikatakan sebagai kuantitatif. Ya, oke. Jadi masuknya adalah jawabannya yang objektif. Ya, bukan subjektif loh, karena kita melihat bentuk aslinya. Oke, kalaupun nanti dalam penilaiannya kita pengukurannya secara kuantitatif. Ya, oke. Selanjutnya masih ada di soal selanjutnya. Oke, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada yang mau jawab nomor 3 dan nomor 4? Nomor 3 dan nomor 4. Nah, itu ya. Apabila dalam suatu percobaan kita Bapak coba jawab nomor 3 atau baca dulu nomor 3-nya. Itu pertanyaannya adalah apabila dalam suatu percobaan kita akan mengukur pertambahan panjang tanaman, data yang diperoleh berupa data kuantitatif. Betul sekali ya. Berarti ini masuknya di data kuantitatif. Oke. Ini ya, betul. Oke. Nomor 4. Ada yang jawab nomor 4?
Hipotesis. Hipo? Hipotesis. Sorry. Tesis. Sorry. Ya, jawaban sementara dari yang sedang teliti untuk diuji namanya adalah hipotesis. Sip, betul sekali. Oke, nomor 5. Urutan langkah metode ilmiah yang benar adalah ya. A, betul. Karena dari Penemuan masalah. iya, betul sekali. Kita lihatnya dari penemuan masalah terlebih dahulu. Nah, di sini tidak ada lagi pilihan pertamanya, hanya angka 5 kan? Berarti angka 5 inilah yang kita pilih. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 5, 1, 4, 2, 3, 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Alat untuk mengambil zat kimia cair dalam jumlah sedikit adalah kira-kira apa sih? Pipet. Yes, betul. Pipet. Oke. Pipet. Ya, mungkin kalian pernah lihat obat ya, yang biasanya untuk obat masih anak-anak atau obat bayi. Biasanya karena belum bisa pakai sendok, jadi gunakan pipet. Ya. Kalau pinset, buat apa pinset? Padat. Ya betul. Kalau pinset biasanya untuk mengambil benda-benda kecil, gitu ya. Untuk kecil yang ukuran lebih kecil, misalkan menggunakan pinset. Cermin, bukan, ya. Nomor 7. Pada percobaan, faktor yang sengaja dibuat pasti bisa. Ayo. Bebas. Variabel bebas. Betul sekali, namanya adalah variabel bebas. Jadi kalau variabel terikat apa? Kalau variabel terikat tadi apa contohnya? Hasil. Kalau variabel kontrol yang dibuat sama. Oke, berarti kita hanya sampai 7 soal. Ya. Sebenarnya kita ada soal yang ukuran Cambridge. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita nanti ada soal-soal yang Cambridge gitu ya. Nah, jadi ini adalah materi kelas 7 di semester pertama yang akan kalian dapatkan di sekolah ya. Jadi tentang metode ilmiah, kerja ilmiah. Kerja ilmiah dan pasti itu masuk ke dalam runtutan dari metode ilmiah. Baik, sampai sini ada pertanyaan buat adik-adik semuanya? Nggak ada sih, kan udah saya catat semua. Oke, tidak ada? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup, Bapak ucapkan terima kasih dan kita tutup saja untuk perjumpaan kita. Nanti kita ketemu lagi di hari minggu depan, gitu ya. Dan di topik yang kedua tidak kalah serunya juga nanti untuk di biologi. Kenapa kita belajar biologi? Karena kita sebagai makhluk biologi. Jadi belajar biologi sama juga belajar tentang diri kita sendiri. Ya. Baik adik-adik semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dulu untuk perjumpaan kita pada kesempatan pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat beraktivitas buat adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.